Nasta'inu billahi ta'ala. Ini hikayat cerita orang dahulu kala. Sekali peristiwa Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekayaannya kepada hambanya. Maka adalah seorang miskin laki bini berjalan mencari rizkinya berkeliling negeri antah berantah. Adapun nama raja di dalam negeri itu Maharaja Indradewa namanya. Terlalu amat besar kerajaan Baginda itu, beberapa raja di tanah dewa itu takluk kepada Baginda dan mengantar upeti kepada Baginda pada tiap-tiap tahun. Apa yang gempar di luar itu? Ya Tuanku Syah Alam, orang melempari si miskin Tuanku. Suruh usir jauh-jauh. Baik Tuanku. Maka diusir oranglah akan si miskin hingga sampailah ke tepi hutan. Adapun si miskin itu apabila malam, ia pun tidurlah di dalam hutan. Setelah siang hari, maka ia pun pergi berjalan masuk ke dalam negeri mencari rizkinya. Ya Tuanku, inilah sangat sakit. Rasanya sangat sakit anggota tubuhku, maka tiada lagi berdaya diriku. Diamlah Tuan, jangan menangis lagi. Sudahlah untung kita bisa makan. Adapun si miskin itu asalnya dari Raja Keindraan, maka kena sumpah Batara Indra, maka jadilah ia demikian. Hatta beberapa lamanya, maka si miskin hamillah 3 bulan lamanya. Aku mau buah mempelam di taman raja itu. Diamlah Tuan, jangan menangis. Biarlah Kakanda mencarikan buah mempelam itu. Hei miskin, apa hendakmu? Jikalau Tuan ada belas kasih, hamba ini orang miskin. Hamba ingin sekali buah mempelam yang sudah busuk itu. Maka terlalu belas kasih orang pasar itu mendengar kata si miskin. Maka ada yang memberi buah mempelam, ada yang memberi kain dan buah-buahan. Inilah Tuan, buah mempelam dan segala kain-kain itu. Tiada mau aku jika bukan buah mempelam di taman raja itu. Biarlah aku mati. Hai miskin, apa kehendakmu? Ada juga Tuanku. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun Tuanku. Jikalau ada karunia duli Syah Alam akan patih hamba orang yang hina ini, hendaklah memohon daun mempelam Syah Alam yang sudah gugur ke bumi itu. Barang salai Tuanku, Hendak buat apa daun mempelam itu? hendak dimakan Tuanku. Ambilkanlah barang setangkai kepada si miskin ini. Baik Tuanku. Terima kasih Tuanku, terima kasih Tuanku. Ini Tuanku. Tidak makan buah nangka yang ada di taman raja itu pula Tuan. Apa pula kehendakmu hai miskin? Ya Tuanku, beribu-ribu ampun Tuanku. Hamba ini orang miskin. Hamba minta daun nangka yang sudah gugur ke bumi barang sehelai. Baiklah, aku beri buah barang sebiji. Terima kasih ya Tuanku. Terima kasih Tuanku.
Maka ketika yang baik dan yang sangat sempurna, 14 hari bulan 7 yang sedang terang temerang, beranaklah istri si miskin dan dinamai Markamah, anak di dalam kesukaran. Istriku, Adapun emas sampai anak cucu kita tiada habis. Marilah Tuan hamba duduk di dekat hamba di sini. Datang dari mana Tuan hamba? Dan apa maksud Tuan hamba datang ke sini? adalah kehendak hamba di sini. Jikalau Tuan boleh menolong hamba, maka katakanlah. Kanlah hajat Tuan hamba supaya hamba tahu. Inilah emas hamba. Hamba ini ingin minta tolong kepada Tuan untuk belikan kau sepasang. Baiklah, hamba berjanji kepada Tuan, jikalau Tuan ada suka berjanji selama setahun lamanya karena sukar-sukar pekerjaan ini. Baiklah. Hatta dengan hal yang demikian, maka habislah segala saudagar dengan negeri antah berantah itu. Ada yang disuruh membeli payung, membeli kundai, lampit, pedang, utar-utar. Ada juga yang disuruhnya membeli kursi, pedang, kuda, dan kain. Maka ia kembalilah ke tempatnya. Jika Allah sungguh-sungguh benar-benar anak dewa yang hendak menerangkan muka ayahanda ini, maka jadikanlah sebuah negeri di dalam sebuah hutan, lengkap dengan kota, parit, serta istananya, serta menteri hulu balang, rakyat, dan juga raja-raja yang besar. Maka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuadrat iradatnya atas hamba, jadilah sebuah negeri dengan lengkap alat kerajaan itu. Maka si miskin bersalin nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya dinamainya Tuan Putri Ratna Dewi, dan negerinya dinamainya negeri Puspa Sari. Hatta beberapa lamanya Maharaja Angkasa duduk di atas tahta kerajaan, maka terlalu adil Baginda serta murahnya diberi anugerah akan segala raja-raja dan bawahannya. Demikianlah diperbuatnya, maka masyurlah wartanya. Arkian, maka beberapa lamanya Baginda itu duduk di atas tahta kerajaan, maka anaknya Maharaja Markamah itu pun telah besarlah. Ia makin besar makin baik parasnya dan budi pekertinya, terlalu amat baik kepada inang pengasuhnya dan sayangnya kepada Raja Markamah. Maka Tuan Putri Ratna Dewi itu pun hamilah pula. Maka segala inang pengasuhnya dan segala istri raja-raja dan istri menteri hulu balang pun masuklah menghadap persembahan, idam-idaman, dan segala buah-buahan dan santap-santapan. Setelah beberapa lamanya, maka genaplah bulannya, maka datanglah pada ketika yang baik dan yang sangat sempurna. Maka Tuan Putri pun berputralah seorang perempuan terlalu amat baik parasnya, gilang gemilang, gilau gemilang, rupanya maka dinamika. Demikianlah diperbuat akan Anakanda. Baginda itu seraya dinamai akan Anakanda itu Tuan Putri Nila Kesuma. Setelah keesokan harinya, pagi-pagi sekali para saudagar itu pergi menghadap Baginda. Ya Tuanku Syah Alam, bunyi-bunyian terlalu banyak dan ramai sekali di luar kota. Apakah gerangan Tuanku? Coba lihat keluar. Hamba ini datang dari negeri antah berantah, hendak menghadap duli yang dipertuan di sini. Ya Tuanku Syah Alam, ada saudagar-saudagar yang datang dari negeri antah berantah, hendak menghadap duli Tuanku. Kirimkanlah 4 orang keluar kota itu untuk menemui saudagar-saudagar itu. Silakan saudara hamba masuk, karena dulu yang dipertuankan itu ada menantikan Tuan hamba di hadapan itu. Maka segala saudagar yang datang itu pun dipersalinlah oleh Baginda dengan sepertinya, dan diperjamulah makan minuman bersuka-sukaan. Saudagar itu pun menyuruh mencari ahli nujum. Carikanlah ahli nujum.
Maka orang yang disuruhkan oleh Baginda itu pun sampailah ke negeri antah berantah. Baginda terlalu masgul hatinya sebab si miskin itu sudah menjadi raja besar. Kalau engkau dipenggal si miskin, katakanlah anaknya bakal celaka. Karena si miskin itu terlalu arif dan bijaksana. Sedang baru ia menjadi raja. Ya, Ibnu Nujum, ternyata di dalam Nujum itu sekalian, apakah untuk memalangnya anakku atau sebaliknya? Kalau baik, katakan kepadaku, dan kalau tidak baik, katakan pula kepadaku. Kamu jangan takut kepadaku mengatakan yang sebenarnya. Ya Tuanku Syah Alam, adapun selagi hidup Anakda, dua bersaudara itu, niscaya dulu yang dipertuankan, tiada kekal di atas tahta kerajaan, sebab Anakda kedua itu melarikan hati laki-laki. Saya mohon kembali pulang. Ayuhai Adina Tuan, apakah kita bicara tentang anak kedua itu? Kakanda sudah menyuruhnya kepada ahli nujum untuk melihatnya. Mereka terlalu besar celakanya. Sekarang kita bunuh anak kedua itu. Sampai hati Kakanda melihat darahnya berhamburan itu. Jikalau sangat benci akan dia, maka suruhlah ia pergi barang kemana. Tetapi pada bicara Adinda selama ini, kita beroleh kebajikan. Kalau kau tidak mau menyuruhmu anakmu pergi, akan kubunuh sekarang juga. Ya Kakanda, sabarlah dahulu Kakanda. Wahai anakku sayang, jantung hati bunda, tiadalah sampai hati bunda ini melepaskan anak. Dan apalah jadinya Tuhan bunda tinggal. Wahai bunda, mengapakah kelakuan bunda demikian itu akan anak kedua ini? Sebab Tuhan dikatakan orang sangat celaka akan negeri ini. Kalau demikian, apakah guna bunda menaruh orang celaka di negeri ini? Anakda minta diridokan daripada air susu bunda, dan bunda memeliharakan anakda, matanya juga tiada tertahan. Sampai hati ayahanda perbuatkan akan anakda kedua selaku ini. Tinggallah Tuan sekalian, baik-baik peliharalah ayah dan bundaku. Jikalau ada barang salahku, aku minta diridokan kepadamu. Aku ini orang celaka, tidak patut ditaruh dalam negeri ini. Baiklah, aku pergi. Barang kemana membawa untungku. Tuh, 2, 3. Pergilah Tuhan baik-baik. Mudah-mudahan selamat sempurna juga Tuanku barang kemana-mana. Hai anakku, di hutan manakah Tuhan berhenti? Dan hutan rimba mana yang Tuhan jalani? Dan gunung mana yang Tuhan adari? Dan padang mana yang Tuhan lalui?
Janganlah bunda bersusah-susah hati, tiada akan menjadi bekal, malah akan jadi penyakit pula kepada anak kanda. Tinggallah baik-baik, jangan berusapkan hati bunda, dan jangan berbuat durja kalau dimurkai oleh ayahanda. Adapun akan anak kanda kedua ini sudah dengan untung anak kanda hendak mengandung luka nistapa dan mudara percintaan seumur hidup. Tapi adalah salah anak kanda kepada bunda dan ayah sedikit. Jikalau sekiranya dari kecil mula anak kanda kedua jangan dihidupkan, alangkah baiknya itu. Sampailah 3 hari Markamah itu pergi. Suma, Markamah.